berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai kita. Sampai hari ini kita ada karena kemurahan Tuhan. Baik, sebelum kita masuk dalam renungan kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Firman-Nya Engkau, apa yang Kau mau kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan di dalam ayat ini mengerucutkan, yaitu mereka yang menaruh harap hanya kepada Tuhan. Jadi menurut ayat ini, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Di penghujung akhir zaman ini, dunia membuka begitu banyak, iblis membuka begitu banyak pengharapan-pengharapan semu yang sepertinya bisa membantu kita, sepertinya menolong, sepertinya baik, sepertinya kasih, tapi ternyata bukan. Karena pengharapan satu-satunya hanya kepada manusia, hanya kepada Allah. Maaf. Ketika kita berharap kepada manusia, ketika kita berharap kepada dunia, maka kita akan mengalami suatu kekecewaan. Karena tidak ada yang sempurna, tidak ada kasih yang sempurna, hanya kasih Allah. Ketika kasih Allah itu sempurna, maka hanya Allah satu-satunya tempat untuk kita berharap. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Di dalam ayat ini, manusia, kita, orang-orang percaya digambarkan seperti sebuah pohon, ya, sebuah pohon. Kita digambarkan sebuah pohon. Apa sih keuntungan ketika kita mengandalkan Tuhan? Apa sih yang kita dapatkan ketika kita mengandalkan Tuhan? Dari ayat ini kita digambarkan seperti pohon. Hal yang pertama yang kita dapatkan ketika kita mengandalkan Tuhan, yaitu dituliskan di sini, di dalam ayat dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa yang terjadi? Apa yang didapatkan bagi pohon yang ditanam di tepi aliran air? Kalau kita sekali waktu pergi ke bantaran sungai, maka kita akan melihat di pinggir-pinggirnya ada pohon-pohon besar atau tumbuh rumput-rumput subur. Kenapa? Karena mereka hidup, tumbuhan-tumbuhan ini hidup dengan satu mata air yang tidak akan kekurangan, maka mereka mengalami yang namanya suatu kesuburan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami kesuburan. Ini berbicara tentang pohon. Subur itu artinya dia produktif. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang produktif. Subur, sehat artinya. Dia siap menghasilkan buah karena subur. Ya, yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapatkan di ayat bacaan selanjutnya dikatakan, ia merambatkan akar-akar di tepi batang air. Yang kedua, kita digambarkan seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya. Kalau kita melihat
pohon-pohon besar, maka melihat akarnya begitu kuat karena dia merambatkan akar-akarnya sampai ke dalam, sampai ke kiri dan ke kanan, dimanapun pohon itu ada. Ketika dia subur, maka dia akan merambatkan akar-akarnya baik ke dalam, ke kiri dan ke kanan. Ini menggambarkan tentang kekuatan. Kalau tadi produktif, maka orang yang mengandalkan Tuhan tidak hanya produktif, tidak hanya subur, tetapi dia juga kuat karena merambatkan akar-akarnya sampai dia kokoh berdiri. Mau angin seperti apapun, maka orang yang mengandalkan Tuhan akan kuat. Selanjutnya, orang yang mengandalkan Tuhan itu akan mengalami dan yang tidak mengalami datangnya panas terik yang daunnya tetap hijau. Daun itu menggambarkan kesehatan dari pohon. Jadi kalau daunnya udah mulai kemerah-merahan, ya kecuali memang pohon yang daunnya merah, ya kita berbicara tentang pohon yang daunnya hijau. Jadi kalau dia sudah kemerah-merahan, maka artinya dia akan mati. Tapi ketika pohon itu daunnya hijau, maka dia akan sehat karena dengan daun itu dia akan menyerap sinar matahari dan menjadi makanan bagi daun pohon tersebut. Jadi dia akan menjadi pohon yang hijau, yang artinya sehat, ya, tidak hanya produktif, tidak hanya kuat, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang sehat. Sehat, ya. Ketika kita produktif, ketika kita dilengkapi lagi dengan kekuatan, maka hal yang lain yang kita perlukan adalah sehat. Kita mengalami 3 hal yang sempurna ketika kita berbicara tentang sebuah kehidupan. Pohon itu akan menjadi satu pohon yang sempurna ketika dia produktif, ketika dia berakar kuat, dan yang ketiga, ketika dia sehat. Ketika mempunyai 3 hal ini, maka pohon itu menjadi pohon yang luar biasa. Kenapa dikatakan menjadi pohon yang luar biasa? Karena dia adalah pohon yang selalu akan menghasilkan buah. Setiap musim dia akan menghasilkan buah. Banyak pohon yang lebat, tetapi kadang tidak ada buah. Ada pohon yang produktif, tapi kadang tumbuh sekali, berbuah sekali akan mati karena tidak sehat dan tidak kuat. Atau mungkin ada pohon yang kuat tapi tidak produktif karena tidak subur dan tidak sehat. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, digambarkan seperti pohon yang mengalami kesuburan, produktif, yang mengalami kekuatan karena merambatkan akar-akarnya. Yang ketiga, dia selalu sehat karena daunnya hijau dan menghasilkan buah pada musim. Berkat Tuhan sudah atur. Tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah berkat Tuhan. Kalau memang itu menjadi bagian kita. Ditutup pun oleh orang, maka Tuhan akan membukakan di tempat-tempat lain untuk memberkati kita. Tidak perlu khawatir. Justru yang khawatir adalah orang-orang yang menutup berkat kita. Karena dia akan berhadapan dengan Tuhan secara langsung. Karena Tuhan memberkati kita. Cukup andalkan Tuhan. Berharap pada Tuhan, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang produktif, anak-anak Tuhan yang siap untuk bekerja. Jangan malas, ya, karena berkat itu tidak datang dari langit dan langsung turun ke surga, dan turun kepada kita dari surga. Harus ada usaha. Produktif artinya berusaha, lalu kita akan kuat. Dan ketika kita produktif, kita kuat, maka kita akan sehat dan menghasilkan buah padamu. Hal ini akan menjadi bagian kita di awal tahun ini. Masih 11 bulan lagi ke depan, 2022. Banyak kenangan,
banyak hal-hal yang sudah kita lewati. Tapi hari ini kalau kita ada bukti pemeliharaan Tuhan, 2022 kita lewati bersama Tuhan, maka 2023 pun kita akan lewati bersama Tuhan. Berharap kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang produktif. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Kita akan menjadi orang-orang yang sehat. Dan ketika kita memiliki 3 hal itu, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita doakan, apapun yang kita inginkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang sesuai dengan kemampuan kita, maka Tuhan akan membuat kita berhasil. Apa saja, berbuah selalu berbuah pada musimnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami percaya bahwa ketika kami berharap kepada Tuhan, kami akan mengalami kekuatan, kami akan mengalami kesehatan, kami akan mengalami masa-masa di mana kami siap untuk melakukan segala sesuatu, dan Tuhan akan membuat itu berhasil ketika itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala kesalahan kekurangan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.